Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Prinsip-prinsip Islam tentang Ekonomi. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Gabriela Mulyawan, NIM B300190349. 2. Binda Ade Rizky, NIM B300190324. 3. Rohmatun Asyah, NIM B300190340. Definisi ekonomi dalam Islam. Ilmu ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan tujuan agar memperoleh falah, kedamaian, dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Perekonomian merupakan salah satu aspek yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai tulang punggung kehidupan masyarakat banyak. Islam sangat memperhatikan masalah ini. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Adam alaihissalam sebelum beliau diturunkan ke muka bumi. Sebagaimana tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Toha ayat 116 sampai 119. Ayat 16. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak. Ayat 117. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkanmu berdua dari surga. Nanti kamu celaka. Ayat 118. Sungguh ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Ayat 19. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Landasan ekonomi Islam. Tuntunan-tuntunan Islam dalam bidang ekonomi diberikan dalam bentuk-bentuk garis besar agar dapat dikembangkan, agar selaras dengan segala waktu dan tempat azar. 1988 dalam bukunya yang berjudul Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, yang menyebutkan bahwa ekonomi Islam memiliki 3 landasan, yaitu akidah, moral, dan yudiris. 1. Landasan akidah. Islam menegaskan bahwa manusia yang dipercayakan sebagai khalifah di bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengemban amanat untuk memakmurkan kehidupan sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'nam ayat 175, Quran Surat Hud ayat 61. Oleh sebab itu, manusia diberikan kemampuan lebih dari makhluk-makhluk lainnya. 2. Landasan moral. Islam mengajarkan kita bahwa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Bahkan Islam menilai bahwa makanan terbaik yaitu makanan yang didapatkan dari hasil usaha sendiri. Dalam hubungan ini, Rasulullah SAW bersabda, "Ma'akala ahadun to'aman qattu khairan min ayyakui min amali yadihi wa inna nabi alaihi dawada alaihi salam kana yakulu min amali salam." Yang berarti tidak ada makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik dari yang merupakan hasil kerja tangannya. Dan sesungguhnya Nabi Daud itu makan dari hasil tangannya sendiri. Hadis Bukhari nomor 1900. 3. Landasan yuridis. Landasan yuridis ekonomi Islam sama dengan landasan ajaran Islam pada umumnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dan ijtihad. Al-Quran memberikan pedoman-pedoman dalam garis besar, Al-Hadis sebagai perinciannya. Sedangkan hal-hal yang tidak jelas diatur oleh Al-Quran dan Al-Hadis, maka ketentuannya dengan rayu atau ijtihad. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk mengembangkan penerapan ekonomi sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap berpedoman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Prinsip-prinsip ekonomi Islam.
Sampai saat ini belum ada kesepakatan ulama ataupun cendekiawan Islam terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun dari beberapa literatur sudah disimpulkan bahwa ada 9 prinsip ekonomi dalam Islam, yaitu 1. Allah pemilik. Prinsip bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik mutlak atas segala-galanya, didasarkan pada firman Allah surat Al-Najm nomor surat 53 ayat 31 dan surat Al-Hadid nomor 53 ayat 7. Al-Yarahasi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sesungguhnya harta yang ada manusia adalah milik Allah semata. Allah lah yang menciptakan harta tersebut, lalu Allah yang mengarahkannya kepada manusia agar dikelola dan dinikmati. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang kedua, halal dan haram. Dalam mencari nafkah atau kekayaan, manusia diberi kebebasan menurut kemampuan dan keahlian yang mereka miliki, asal halal dan baik. Yang dimana dalam surat An-Nisa ayat 29, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menipu, dia tidak termasuk golongan kami." Dan katanya pula, "Dua orang yang berjual beli berhak khiyar atau tawar-menawar, selagi belum terpisah. Maka, jika mereka berdua berlaku jujur dan berterus terang, jual beli diberkahi. Tetapi, jika tidak berterus terang dan berbohong, dihapuslah berkah jual beli mereka." 3. Larangan menumpuk harta. Islam tidak menginginkan adanya penumpukan harta tanpa difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat merusak perekonomian. Rasulullah juga pernah mengajarkan bahwa orang yang mempunyai tanah tanpa dimanfaatkan tetapi dipagari saja, maka orang tersebut hilang hak atas tanah tersebut bila telah sampai 3 tahun. Berikut sabda Rasulullah SAW. Orang-orang yang menumpuk suatu barang sedang bermaksud hendak menjualnya dengan mahal tetapi kaum muslimin, maka dia itu bersalah. Keempat, jaminan sosial. Islam menginginkan masyarakat yang ideal, di mana setiap warganya memiliki hak-hak dengan ikhlas menjalankan kewajibannya, sehingga tidak ada masyarakat yang terlantar dan diperlakukan tidak adil. Allah tidak menjamin untuk menyelamatkan suatu masyarakat apabila dalam masyarakat tersebut masih terdapat orang terlantar dan tidak mendapat perhatian dari anggota masyarakat tersebut. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, "Setiap penduduk desa yang diantaranya mereka terdapat orang kelaparan, maka bebaslah tanggungan Allah atas mereka." HR Hakim. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. 5. Zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Disebutkan beriringan dengan kata sholat sebanyak 82 kali di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dan sholat di dalam Islam. Zakat memiliki fungsi yaitu untuk membersihkan dan mensucikan harta benda. Quran Surat Al-Taubah nomor 9 ayat 103. Sedangkan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat sangatlah keras. Emas dan perak harta mereka akan dipanaskan, kemudian akan disterilkan di kening, pinggang, dan punggung mereka. Quran Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 34-35. 6. Larangan riba. Al-Quran dan Al-Sunnah sangat melarang keras terjadinya praktik riba yang secara harfiah berarti kelebihan atau tambahan terhadap pokok yang dipinjamkan. Tambahan tersebut yang dimana menurut manusia dapat menambahkan jumlah uang, tetapi menurut Allah hal tersebut tidak menambahkan apa-apa. Quran Surat Al-Rum nomor 130 ayat 39. Selain itu, harta dari riba tidak akan diberkahi oleh Allah. Di samping itu, Al-Quran juga menyebutkan bahwa orang yang memakan riba jiwanya tidak akan tentram, berperilaku seperti orang kerasukan setan. Quran Surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 275. 7. Prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan harus mendasari perilaku ekonomi seorang muslim, menekankan umat Islam untuk hidup hemat dan menjauhi pemborosan, serta meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan betapa pentingnya memelihara keseimbangan baik antara keseimbangan dunia dan akhirat.
kepentingan pribadi masyarakat maupun kepentingan hak dan kewajiban. 8. Prinsip pemerataan. Al-Quran telah banyak memberikan pedoman agar terwujud pemerataan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan keadilan sosial, Al-Quran memberikan pedoman, salah satunya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 262, yang artinya, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-menyebut dan menyakiti perasaan penerima, maka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 9. Peran pemerintah dalam mewujudkan sosial. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25 ditegaskan bahwa dalam kehidupan bernegara serta garis besar ada 4 hal yang harus ditegakkan, yaitu 1. Alkitab, yang menjadi pedoman mencapai kebahagiaan dunia akhirat. 2. Neraca, di mana negara bertugas atas terlaksananya kehidupan yang berkeseimbangan. 3. Keadilan, negara berkewajiban mengupayakan terwujudnya keadilan agar setiap warganya memperoleh hak-haknya dan sebaliknya warga harus melaksanakan kewajibannya. 4. Besi, yang merupakan lambang kekuatan dapat digunakan oleh pemerintah untuk menjamin berjalannya prinsip Al-Quran. Kesimpulan. 1. Islam merupakan agama yang sempurna dan universal, yang dimana semua kegiatan dalam kehidupan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran, contohnya seperti perekonomian yang sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam terdapat 9 macam, yaitu Allah pemilik, halal dan haram, larangan menumpuk harta, jaminan sosial, zakat, larangan riba, prinsip keseimbangan, prinsip pemerataan, peran pemerintah dalam mewujudkan sosial. 3. Ekonomi Islam harus berdasarkan pada akidah, moral, dan yuridis. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.